Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali tentunya kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu dakwah keliling persembahan TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa, tentunya Anda juga dapat menyaksikan dakwah keliling tidak hanya di layar kaca Anda, tetapi juga dapat melalui channel Facebook dan YouTube TVRI Sumatera Selatan. Kali ini dakwah keliling hadir di sebuah perkampungan di Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Kota Palembang, tepatnya di Masjid Mujahidin. Dan Masjid Mujahidin ini sebelumnya merupakan hanya sebagai musola atau langgar yang didirikan pada tahun 1949 di atas tanah wakaf Ki Haji Muara Ogan. Dan pada tahun 1997 ada renovasi pinggiran dari Sungai Kedukan yang merupakan anak Sungai Musi, sehingga terjadi pelebaran sungai dan masyarakat pun memindahkan masjid ini di tanah wakaf almarhum Kiai Haji Masagus Damsik. Dan tepatnya di tahun 2013 masjid ini berdiri kokoh dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan jamaah untuk mengisi kegiatan ibadah wajib dan sunnah-sunnah yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada hari ini spesial kami hadir di hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami akan mengusung tema mengenai akhlak baginda Rasulullah SAW yang dapat kita implementasikan sehari-hari. Seperti apa? Dan tentunya saya akan sapa terlebih dahulu para jamaah dari Masjid Mujahidin yang tentunya telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Takbir. Masya Allah, ini semuanya semangat semua ya. Ibu-ibu di belakang semangat. Biar lebih semangat, dakwah keliling TVRI. Masya Allah, semangat semuanya ya. Dan pemirsa, tentunya pada hari ini kita akan membahas tema mengenai meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari bersama Ustadz Jaka Perkasa LC-MA. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati jamaah Masjid Mujahidin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum terlalu semangat ya, belum terlalu kompak. Kasih pantun dulu ya, Dak. Pak Somad minum teh hangat. Saking semangatnya laju tumpah. Yang jawab salam dengan semangat, aku doakan rezekinya melimpah. Amin. Oh, semangat nian ya. Yang ibu-ibu rezekinya melimpah, yang bapak-bapak rezeki nambah istri. Amin. Semangatnya amin ya. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa atamu taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh alladzi ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal, tepat berada pada bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini Bapak Ibu merupakan anugerah terbesar, nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada semua umat manusia. Kenapa bulan ini begitu istimewa? Khususnya tanggal 12 Rabiul Awal menjadi begitu istimewa. Karena hari ini, karena bulan ini lahir seorang sosok manusia, seorang anak manusia
yang membawa perubahan peradaban dunia, yang akan merubah wajah kelam dunia menjadi terang benderang, yang membawa agama dari Allah Subhanahu wa taala, membawa manusia menuju cahaya iman dan takwa, yaitu lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal ini berbagai macam reaksi ditunjukkan oleh beragam manusia. Karena cinta, karena senangnya dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan mengekspresikan kebahagiaan itu mengadakan maulid seperti ini, ya kan? Setiap tahun ini ekspresi bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau Bapak Ibu tidak cinta kepada Rasul, tidak mungkin datang ke acara maulid Nabi ini. Ya tak? Ini bukti bahwa Bapak Ibu semua, insya Allah kita semua adalah cinta benar-benar cinta dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair-syair yang indah seperti Ahmad Syauqi pernah mengungkapkan syair yang indah. Beliau berkata, "Wulidal huda fal kainatu diya'u wa fammuz zamani tabassumun wa thana'u warruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya bihi basyairu." Yang artinya, kata beliau dalam syairnya, ketika lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam semesta pun bercahaya. Wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Bahkan waktu dan masa pun tersenyum bahagia, bahkan memuji kehadirannya. Warruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya bihi basyairu. Bahkan para malaikat beserta Jibril alaihi salam, bahkan seluruh alam berbahagia dengan lahirnya anak manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bahkan sebelum lahirnya Rasul, 600 tahun sebelum lahirnya Rasul, akan datangnya Rasul ini sudah viral. Kalau zaman sekarang sudah viral beritanya. Bukan berita hoax, tapi berita fakta yang akan datang seorang anak manusia. Bahkan 600 tahun sebelum lahirnya Rasul telah diberitakan oleh seorang nabi yang berdakwah kepada Bani Israel. Nabi itu bernama Nabi Isa alaihi salam. Ketika beliau berdakwah kepada kaumnya dan diabadikan Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini informasi dari Al-Qur'an bahwa ternyata Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu, telah menginformasikan, telah mendakwahkan, telah memberikan kabar berita, kabar baik akan datangnya Nabi yang dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti dari ayat tersebut? Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Kaumnya Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Ketika Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum." Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah buat kalian. Aku adalah Rasul yang Allah utus untuk berdakwah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ini sebelum beliau menginformasikan kalimat intinya, beliau ngasih semacam stimulus, ya. Biar tak katik lagi alasan kaum Bani Israel menolak informasi dari beliau. Apa kata beliau? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku adalah utusan Allah yang membenarkan apa yang telah datang sebelum kalian, yaitu dari kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sebelum datangnya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam telah berdakwah duluan. Dan mereka banyak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Isa mengatakan, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Dan itu 100% sama ajarannya dengan apa yang saya bawa.
dan kitab yang saya bawa yaitu kitab Injil. Udah, baca lagi nak bantah kira-kira. Sesuai dengan dakwahnya Nabi Musa, kitab Injil juga sesuai dengan dakwahnya Nabi Musa. Nabi Musa juga sesuai dengan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam di kitabnya Injil. Maka kemudian diskak oleh Nabi Isa dengan mengatakan mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira. Nah, ini kalimatnya mubasysyiran. Apa itu mubasysyiran? Dalam kitab tafsir Al-Wasit Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalimat mubasysyiran adalah al-khabar yusirrun nafs. Kabar, informasi, berita yang akan membuat manusia bahagia. Akan membuat manusia senang. Itu yang disebut dengan tabsyir, basyirah atau mubasyirah. Mubasyirahnya adalah orangnya. Nabi Isa mengatakan saya membawa kabar gembira. Apa itu? Rasulai ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai kaumku Bani Israel, aku datang membawa kabar gembira kepada kalian bahwa akan datang nabi setelahku, akan datang rasul setelahku, dan nabi rasul itu yang terakhir, akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, bernama siapa? Ahmad. Rasul ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nah, Pak Ustadz, ngapa namanya Ahmad bukan Muhammad? Kan itu. Ada yang bertanya, ngapa namanya Ahmad bukan Muhammad? Jangan-jangan ada nabi lain, Nabi Ahmad. Ya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa beliau ada beberapa nama yang lain selain Muhammad. Kata beliau, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana Hami, wa ana Hashir. Ada berapa nama? Beliau namanya Muhammad, ada namanya Ahmad, ada namanya Hashir, ada namanya Hami, dan lain sebagainya. Ahmad yang dimaksud dalam surat As-Saff ayat 6 ini, maksudnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Isa yang ratusan tahun, berabad-abad sebelum Rasul lahir, itu telah memberikan kabar gembira. Dan kalimatnya, mubasyiran itu kabar gembira, bukan kabar biasa, bukan informasi biasa, tapi kabar gembira. Bayangkan, ya, betapa tidak kita seharusnya lebih bergembira setelah hadirnya Rasul mendakwahi Islam, mendakwahi dan mengajak kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia dengan hadirnya Rabiul Awal, dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, nih dengarkan, bahkan Bapak Ibu sekalian, Bu, halo Bu, masih hidup kira-kira? Ya, kalau jikulah ini masih ya, alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Nah, ini baru pembukaan Pak, belum ini isinya. Baik Bapak Ibu sekalian, bahkan Abu Lahab, laknatullah alaih. Abu Lahab, ada yang kenal Abu Lahab? Hah? Pak Azhari kenal lah Pak? Kemarin ketemu tak? Kemarin? Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal lah dengan Abu Lahab. Sering kita baca surat yang turun khusus untuk Abu Lahab dan istrinya. Surat apa itu? Surat Al-Lahab. Kenal itu kan? Tapi tidak pernah ketemu gitu. Dalam surat Al-Lahab diceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Luar biasa lah Abu Lahab ini ya. Laknatullah alaih. Karena bencinya dengan Rasul itu sudah luar biasa. Sudah sangat di luar ya kebiasaan. Di atas normal biasa. Mengapa? Karena Abu Lahab dan istrinya. Yaitu saking bencinya dengan Rasul. Diejek-ejeknya Rasul secara fisik. Bahkan disakiti beliau secara fisik oleh Abu Lahab dan istrinya. Istrinya itu gawenya Bu, kalau Rasul berjalan, dia tahu Rasul lewat di sebelah di jalan tertentu.
Gawe dia bawa duri-durian, diletakkannya di jalan yang biasa Rasul lewat, agar Rasul ketika lewat merasa kesakitan, merasa susah ketika ingin berjalan atau ingin berlalu. Itu gawenya istri Abu Lahab. Kalau Abu Lahab jangan ditanya. Selain dia mengejek, dia ingin menghabisi Rasul, ingin membunuh Rasul. Padahal beliau adalah, Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang suratnya turun khusus untuk si Abu Lahab dan istrinya, bunyinya apa? Ada yang hafal? Hafal kalau pasti ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kalau kita lihat tafsiran surat ini, betapa mengerikannya. Ya, betapa mengerikannya ancaman buat si Abu Lahab karena saking bencinya dia kepada Rasul. Apa arti dari surah Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena gawe dia dengan kedua tangannya ini ingin menghancurkan Rasul. Ingin menghentikan dakwanya Rasul. Sampai disebutkan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna apa yang dia usahakan dari harta dan apa yang dia dapatkan dari kehidupan di dunia ini. Nah, sampai-sampai Allah mengatakan sayasla naran dzata lahab. Si Abu Lahab ini pasti masuk ke neraka yang apinya itu membakar luar biasa panasnya. Setelah itu apa bunyi ayatnya? Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini si bininya. Ya. Bininya disebut di sini, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan si istri punyanya Abu Lahab itu membawa kayu bakar. Maksud kayu bakar di sini ada beberapa makna, di antaranya memang gawe dia nak ngerusak Rasul, ingin menyakiti Rasul dan lain sebagainya, atau maknanya yang kedua adalah dia nanti di akhirat akan membawa kayu bakar kemudian diletakkan dan membakar suaminya Abu Lahab dan juga membakar dirinya sendiri. Dia yang bawa kayunya dewek. Fi jidha hablum mim, di lehernya kemudian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang begitu sangat pedih. Bayangkan itu surat khusus untuk Abu Lahab dan istrinya. Namun, nah ini belum intinya. Namun, saking hebatnya Abu Lahab ini walaupun jelek luar biasanya, ketika dia diinformasikan tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin pada tahun gajah, diinformasikan oleh budaknya bernama Suwaibah bahwa telah lahir anak manusia dari rahim Aminah, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lahab saat itu berbahagia, senang dia Pak. Bu, dia bahagia karena mendengar lahirnya Nabi Muhammad. Dia senang, dia bahagia. Saking senangnya Abu Lahab, apa yang dia lakukan? Yang tadi bawa informasi, siapa tadi? Suwaibah, itu kan budaknya tuh. Budaknya ya, bukan budak. Kalau budak Palembang lain Pak ya. Ini budak Palembang kalau gitu nih. Iya. Ini budak, pakai K, budak. Budaknya Abu Lahab. Suwaibah ini saking senangnya Abu Lahab, akhirnya dia lepaskan, dia bebaskan dari rumahnya, dia lepaskan. Dan tidak lagi menjadi seorang budak, Suwaibah ini. Itu saking senangnya Abu Lahab. Karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kebahagiaan dia lahirnya Rasul, sampai dalam sebuah hadis Rasul bersabda, yukhaffifu anhu azab yaumal itsnain. Setiap hari Senin, siksanya Abu Lahab akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari Senin itu lahirnya Rasul, karena dia sempat berbahagia lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Abu Lahab nih. Dia bahagia, dia senang dengan datangnya Rasul, lahirnya Rasul, azabnya itu diringankan oleh Allah taala. Bagaimana dengan kita?
yang sejak lahir bertauhid kepada Allah, yang sejak lahir beribadah kepada Allah, yang bahkan berbahagia dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, tentu akan lebih prioritas lagi. Allah akan berikan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelahiran Rasulullah SAW menjadi kebanggaan buat kita semua. Bahkan Rasulullah SAW sendiri begitu cinta dengan umatnya, begitu sayang dengan umatnya. Bahkan bukan hanya kepada umatnya yang berada pada saat beliau hidup, kepada yang belum pernah melihatnya pun sekalipun, tetap beliau cinta dan sayang kepada umatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya. Dan kalimat ini mengagetkan para sahabat Bapak Ibu. Apa kata beliau? Wuditu anni laqitu ikhwani. Tiba-tiba ngomong begitu. Wuditu anni laqitu ikhwani. Aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kalimat begitu beliau sebutkan di depan para sahabatnya. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanak? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kan aneh tuh. Rasul ngomong, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Tentu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Apa jawab Rasul Bapak Ibu? Nah ini penting ya. Apa jawab Rasul? Kata beliau Bapak Ibu, antum ashabi walakinna ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Kata Rasulullah, kalian itu adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Betul kalian sahabat-sahabatku, tapi bukan saudara-saudara. Siapa saudara-saudaraku kata Rasulullah? Alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah yang beriman kepadaku walaupun belum pernah melihatku sama sekali. Subhanallah. Ternyata kita yang dirindukan Rasulullah SAW untuk beliau lihat. Beliau ingin sekali ketemu dengan kita umatnya yang tak pernah sama sekali pun melihat beliau. Namun kita beriman kepada beliau. Betapa luar biasanya beliau. Wajar jika nanti di yaumil qiyamah pada saatnya Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Rasulullah memberikan banyak jasa kepada kita Bapak Ibu. Yang kalau kita hitung, tidak akan bisa kita bayar sepeser pun. Tidak akan bisa kita samakan dengan materi sebanyak apapun. Karena Rasulullah yang membawa kita minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju terang benderang cahaya iman dan takwa. Huwallazi akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Beliaulah Rasulullah yang membawa kita, yang membawa manusia dari penghambaan kepada manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Kalau tidak ada Rasul Bapak Ibu, tidak bisa kita bayangkan betapa jahiliyahnya kita. Dari segi akhlak dan dari segi ibadah kita. Kita akan menyembah sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat dan mudarat sekalipun. Kita tidak akan beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadir, tidak membawa risalah agama Islam kepada kita semua. Begitu banyak jasa Rasulullah, bahkan di yaumil qiyamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi surga, ini ada dalam kitab At-Tauhid, Jawharatut Tauhid disebutkan, nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali akan mendatangi surga itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang ke pintu surga, ditanya oleh penjaga pintu surga, malaikat penjaga pintu surga, "Siapa kamu?" Apa jawab Rasulullah? "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. "Baik, wahai Muhammad, aku tidak diperkenankan membuka pintu surga ini kecuali dirimu dan umatmu masuk dahulu, baru saya perkenankan umat-umat yang lain masuk ke dalam surga." Subhanallah. Betapa kita diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Tentu ini membanggakan buat kita semua. Ya,
Tentu ini menjadi kebahagiaan buat kita semua. Maka dengan Rabiul Awal seperti ini, dengan hadirnya kelahiran Rasulullah SAW, menjadikan diri kita seharusnya semakin mengingat dengan jasa-jasa Rasulullah SAW. Maka nanti saatnya, nanti di sesi berikutnya kita akan apa yang bisa kita lakukan untuk membalas minimal cara-cara agar kita bisa membalas jasa Rasulullah SAW. Yang tentunya di antara yang paling penting adalah meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema kita pada malam hari yang berbahagia ini. Masya Allah, begitu banyak tentunya kebaikan-kebaikan yang dapat kita petik dari kisah-kisah baginda Rasulullah SAW. Seperti apa maksud kami teladan baginda Rasulullah SAW yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di Dakwah Keliling Persembahan TVRI. Dakwah Keliling, insya Allah penuh barokah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kali ini sudah masuk di sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk para jamaah yang ingin bertanya, mungkin dari bunda-bunda yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau bapak-bapak di depan, silakan pertanyaan kita di seputaran teladan baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Haja Rukiati dari Masjid Mujahidin di Maulu, Palembang. Ini kami ibu-ibu ini mau bertanya, amalan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kami atau umat Islam ini bisa bersama-sama hidup di surga nanti. Maklumlah Pak, kami ini ibu rumah tangga yang pacak masak-masak baik Pak. Jadi kami ingin bertanya, minta jawaban yang jelas dari Bapak. Iyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja bisa Ustadz langsung dijawab tentang amalan. Ya, amalan yang bisa dilakukan tentu banyak. Dalam Islam, ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut kita ini itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan sederhana, ini bisa berdampak nilai pahala yang besar di sisi Allah. Bahkan dengan zikir-zikir yang bisa kita ucapkan, itu akan diberikan Allah pahala yang banyak. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani indal lisan, wa thaqilatani fil mizan, subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim. Kata Rasul, ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh lisan, namun sangat berat timbangannya nanti di yaumil mizan atau di yaumil kiamah nanti. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah tak kira-kira macamnya? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pendek, mudah, ringan dibaca. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya timbangan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang membaca dua kalimat tersebut. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak yang bisa dilakukan. Di antaranya zikir-zikir, ya, mengingat Allah dengan cara kita berzikir, bersolawat. Kemudian di antaranya membaca Al-Quran bagi ibu-ibu yang sambil masak, kita ambil baca Al-Quran, ayat-ayat pendek ya. Kalau tidak baca ayat pendek, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sambil ngosek itu Pak. Gorengan. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Bapaknya jawab amin, bapaknya di belakang ya. Ya, baca Al-Ikhlas, baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca zikir subhanallah bihamdi subhanallah. Itu semua ada nilainya. Ketika kita mengucapkan itu dengan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan pahala di sisi Allah dan insya Allah dengan pahala seperti itu bisa jadi mengantarkan kita ke dalam surga.
Rasul bersabda dalam hadisnya, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a fa innaka la tadri min hayy hasanatin tudkhilukal jannah. Karena jangan sekali-sekali engkau meragukan atau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebaikan. Karena engkau tidak tahu dari amalan kecil mana yang bisa membawamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan zikir dan amalan kita itu bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Masya Allah cukup terjawab ya bunda-bunda. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau tadi bunda-bunda ada ayahanda ataupun kaum milenial ini. Silakan. Oh ada yang di sebelah sana. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas yang perlu saya tanyakan, setiap saat kita mengingat dan berzikir kepada Nabi Muhammad SAW. Yang perlu saya tanyakan sekali lagi, apakah zikir dan salawat itu akan mendapatkan pahala dan menenangkan kita di alam barzah dan akhiratnya nanti kita akan masuk surga. Tetapi suatu saat kita tidak berzikir, apa itu sanksinya Ustaz? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati kita kosong dari zikir, pastikan bahwa hati kita akan keruh, akan bermasalah, akan berpenyakit, dan akan membuat diri kita tidak tenang. Firman Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Bapak Ibu, hati yang tenang akan menjadi hidup, akan menjadi sensitif terhadap kebaikan-kebaikan. Hati yang hidup dengan zikir kepada Allah, mengingat dan bersalawat kepada Rasulullah, akan selalu mendorong yang punya hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Makanya dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, dalam kitab Al-Hikamnya, di antara tanda matinya hati seseorang itu kata beliau, min alamati mautil qalbi adamil huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Di antara tanda matinya hati seseorang itu adalah ketika ada kebaikan yang sesungguhnya sanggup ia kerjakan, namun ia tidak bersedih meninggalkan begitu saja perbuatan kebaikan tersebut. Contoh sederhana ya, perbuatan baik itu membantu tetangga yang ada di samping rumah kita. Kita punya kesempatan dan kemampuan untuk membantu saudara kita, tetangga kita. Namun dengan santainya kita tidak mau mengulurkan tangan kita membantu saudara kita itu. Padahal Bapak Ibu, ketika hati kita baik, hati kita hidup, hati kita kemudian sehat, akan sensitif terhadap kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan itu mungkin dianggap kecil. Maka dari itu, obat hati kita adalah dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di yaumil qiyamah, ini penting sekali. Di yaumil qiyamah, dampaknya besar. Kalau kita tidak biasa berzikir atau bersalawat kepada Rasulullah, dampaknya besar nanti ketika menuju ke surga. Oke, kita telah ditetapkan masuk ke dalam surga, tinggal berjalan baik, lurus. Namun kata Rasul apa? Man nasya alayya salatan khati'at tariqul jannah. Barang siapa yang ketika di dunia sering lupa salawat kepadaku, nanti ketika dia mau menuju surga, tiba-tiba ia tersesat. Kira-kira kalau tersesat dari surga, kemana kira-kira? Kemana? Neraka. Makanya jangan lupa untuk salawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah begitu besar ya tentunya faedah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TPRI Sumsel yang berbahagia. Nah, ini agak resmi dikit ya. Pemirsa TPRI Sumsel yang berbahagia. Teladan Rasulullah SAW tentu tidak bisa kita sanksikan lagi. Ya,
Dalam Al-Quran jelas firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah uswah hasanah. Tauladan terbaik, contoh terbaik buat semua kalangan. Mulai dari yang muda-muda, yang agak muda, yang dewasa, yang tua, bahkan yang lebih tua lagi, semuanya cocok untuk mentauladani, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jelas dalam Al-Quran, Rasulullah menjadi uswah hasanah, menjadi tauladan terbaik buat kita semua dalam segala hal. Pertama, dalam hal akhlak. Dalam hal akhlak jelas Rasulullah menjadi tauladan utama buat kita semua. Terlebih lagi pada zaman kita sekarang, zaman edan juga ada, zaman milenial seperti ini, sangat jarang kita temukan contoh tauladan akhlak yang terbaik buat anak-anak dan generasi kita yang muda pada saat ini. Apalagi kalau kita lihat tontonan, itu banyak yang memberikan tontonan-tontonan yang tidak patut untuk dijadikan sebagai tuntunan. Padahal Rasulullah SAW itu adalah tauladan terdekat, tauladan terbaik yang harusnya kita ajarkan kepada semua generasi kita, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadikan Rasul sebagai tauladan terbaik untuk akhlak kita, untuk akhlak generasi kita. Makanya Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya akhlak Rasul itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika beliau melewati sebuah kelompok, sebuah kaum, beliau tidak lupa akan tersenyum kepada mereka. Karena senyum itu ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ketika kamu tersenyum kepada saudaramu, itu merupakan sedekahmu buat saudaramu itu. Bayangkan, senyum baik Bapak Ibu. Senyum, ketemu kawan senyum, ya, lewat senyum, lewat di depan kayu senyum, kate uang senyum. Nah, itu namanya itu namanya gilo, ya. Iya. Senyum tuh ada sebab juga. Jangan uang lagi tahlilan. 3 hari meninggal ini tetanggo, datang senyum. Bahkan bukan hanya senyum ngakak-ngakak tertawa misalkan. Nah itu tidak tepat juga ya. Ada waktu dan tempatnya ya. Senyum itu ketika bertemu saudara subhanallah sebagai sedekah buat kita dan juga buat saudara kita. Ketika yang senyum itu sehat, yang mendapatkan senyum juga bahagia. Dan itu mudah dilakukan. Dan itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga akhlak terhadap tetangga, terhadap sesama manusia. Begitu luar biasa. Bahkan beliau mengatakan ketika seseorang bermasalah di dunia, sesama manusia bermasalah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2 orang yang bermasalah ini bai'an. Ya, bai'an dulu. Yang menzalimi minta maaf, yang pernah mengambil barang tertentu dikembalikan, baru kemudian diampuni dosa-dosanya. Namun kalau dia tidak mau islah, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau kemudian meminta maaf, maka bisa jadi tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Makanya dalam surat Al-Humazah itu dampaknya besar, ancamannya luar biasa. Hafal Bu surat Al-Humazah? Hafal Bu? Pak hafal Pak? Pasti ya, ibu-ibu jamaah Masjid Mujahidin ini luar biasa semua ya. Coba kita baca sama-sama surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia. Ya, hubungan horizontal sesama kita umat manusia. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka
yang biasa mengumpat dan biasa mencela. Nah, hati-hati ini. Artinya kita menzolimi saudara kita dengan celaan, dengan umpatan, dengan gosipan, dengan kato-kato kita, yang akhirnya membuat saudara-saudara kita merasa tersakiti hatinya. Makanya dalam syair yang indah, kalimat yang indah, bahasa Arab seperti ini dikatakan, jurha yurja li jurhis sayfi bur'un wa jarhud dahru ma jarhal lisanu. Ketika pedang melukai badan masih bisa diharapkan untuk sembuh. Namun ketika lidah menyakiti hati, kemana obat hendak dicari? Ketika mulut ini sudah mengumpat, ngato-ngatoi, wah ini luar biasa akan menusuk ke dalam hati dan akan susah untuk diobati. Bahkan bisa jadi 7 keturunan. Ingat, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi mereka yang biasa mengumpat, yang biasa ngatoi, yang biasa menggosipi, yang biasa menjelek-jelekkan saudaranya. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka biasanya berusaha untuk mengumpulkan banyak harta, kemudian menganggap bahwa hartanya itu akan membuat mereka kekal di dunia. Namun ingat, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Jangan salah kata Allah. Semuanya harta yang kau punya, jabatan yang engkau bangga-banggakan ketika di dunia tidak akan bermanfaat sama sekali. Engkau akan dilemparkan di neraka yang disebut dengan al-hutamah. Neraka khusus untuk para pengumpat, para pencela, para penggosip. Nerakanya apa namanya? Nah, ini yang galak mencela, hati-hati. Galak gosip, Bu. Galak gosip kira-kira? Tidak, ya. Tidak ketahuan. Ya. Allah kemudian menyentil dengan kalimat wa ma adraka mal. Jadi biar tahu kita apa itu hutamah. Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu isinya adalah api yang sangat panas yang akan membakar manusia. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar manusia bahkan sampai ke jantung hatinya. Sampai seperti itu nerakanya. Yang bahkan dalam hadis Bapak Ibu, beliau Rasulullah SAW menggambarkan yang paling ringan azab bagi mereka penghuni neraka itu, kata beliau, inna ahwana 'alan nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yughla minha dimaghuhu. Yang paling ringan kata Rasul, azab bagi penghuni neraka itu adalah ketika seseorang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya kerikil kecil dari neraka. Namun dalam hitungan detik otaknya yang menjadi mendidih. Itu yang paling ringan. Kerikil kecil ditaruh di bawah kaki kita. Dalam hitungan detik otak kita yang mendidih. Itu azab yang paling ringan bagi penghuni neraka. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita tidak transit dulu neraka. Karena ini kabar gembira buat kita semua. Semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Rasul mengatakan seperti itu. Tapi, tak ada tapinya ini. Kaget dulu amin. Tapi, kalau seandainya dosanya sudah menumpuk banyak. Ketika di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan belum sempat meminta ampun kepada Allah. Tak mau menggantinya dengan ibadah kepada Allah dengan amal kebaikan. Maka bisa jadi dia transit dulu di neraka, dicuci dulu bersih-bersih, habis itu baru dia masuk ke dalam surga. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin, ilal muhajir ilal mujahirin, kata Rasul. Setiap umatku dijamin pasti diampuni dosanya. Nah ini kabar baik lagi, dijamin semuanya akan diampuni dosanya, kecuali satu yang tidak akan diampuni selain perbuatan syirik. Yang kedua itu adalah melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan cara terang-terangan. Hati. Perbuatan dosa dan maksiat kalau dilakukan dengan terang-terangan, maka ini diancam tidak akan diampuni Allah dosa-dosanya. Ada yang bangga dengan maksiat dia. Ada yang ngomong, oh aku nih dulu, waktu masih jaya dulu, dia bangga cerita dengan bapak-bapak. Aku dulu waktu berapa tahun yang lalu di klub malam situ nah. Oh, betino banyak situ, iya. Ya, duit banyak.
minum-minuman di situ, main betina, dia bangga menceritakan kepada orang lain. Dan ini yang berbahaya. Apalagi jika dilakukan pada saat itu di depan orang banyak dan tidak mau kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu yang akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi semuanya dijamin Rasul bisa diampuni dosanya asal kita mau minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa transit dulu di neraka. Amin ya robbal. Bapak Ibu sekalian, terakhir nih. Oh, ini MC-nya lah sudah ngangguk ini. Iya. Terakhir ini ya. Banyak sekali bisa kita teladan dari Rasulullah SAW. Dari hal ibadahnya. Bayangkan Bapak Ibu. Rasulullah yang telah dijamin surga. Dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maupun yang akan datang. Begitu ibadahnya sangat luar biasa. Kalau kita ya secara sederhana. Kalau akal kita. Surga jamin. Dosa pasti diampuni yang lalu. Dan akan datang bahkan diampuni. Dijamin menjadi makhluk yang paling mulia. Ngapain lagi nak ibadah? Kira-kira ada Pak? Tapi tidak. Rasulullah SAW mengajarkan walaupun status beliau telah dijamin masuk surga, namun ibadah beliau begitu luar biasa. Betapa taatnya Rasul kepada Allah. Dan itu menjadi contoh tauladan terbaik buat kita dalam hal ibadah. Pernah suatu saat Bapak Ibu, di tengah malam yang gelap gulita lagi dingin, tiba-tiba Aisyah istrinya Rasulullah SAW terbangun dan beliau Aisyah melihat Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah sholat. Ketika Rasul selesai melaksanakan sholat, sebelumnya Aisyah melihat betapa panjangnya Rasulullah melakukan sholat, betapa lamanya beliau berdiri, betapa lamanya beliau bersujud, bahkan ketika berdoa berurai air mata beliau, berdoa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ketika selesai salam, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Bukankah engkau adalah makhluk pilihan Allah yang dosanya diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Mengapa engkau beribadah, berdiri begitu lama sampai kakimu membengkak? Mengapa engkau bermunajat berdoa kepada Allah sampai matamu sembab menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasul? Dengan singkat, kalimat Rasul begitu menghujam. Apa kata beliau? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas jika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah Bapak Ibu bayangkan betapa luar biasanya beliau. Dibandingkan dengan kita siapa? Salat berantakan, amalan berantakan. Ketika nanti di yaumil qiyamah tidak jelas hidup kita. Bisa jadi neraka lebih lama daripada dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Namun mengapa ibadah kita masih setengah-setengah standarnya? Seharusnya kita contoh Rasulullah dalam hal ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh Rasulullah dengan sebaik-baik contohan agar kita bersama Rasulullah di surganya. Karena dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Agar engkau bisa mencintai diriku, hidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasul. Faman ahabbani kana ma'ya fil jannah. Orang yang cinta kepadaku pasti akan bersamaku di dalam surga. Maka dari itu terakhir nian, ini baru terakhir nian. Terakhirnya Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf ya, tunggu waktu sedikit. Terakhirnya ini penting, ini biar saya biar tidur nyenyak malam ini. Jadi hal-hal yang pengen saya sampaikan tersampaikan dengan baik semua. Terakhirnya Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting adalah dengan Rabiul Awal ini, mari kita memperbanyak mengingat Rasul dengan minimal mengucapkan lafal salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini sepertinya sederhana. Namun percayalah Bapak Ibu, betapa dahsyatnya dari dampak salawat ini. Betapa dahsyatnya. Bahkan Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Huttat anhu ashra khati'at wa rufi'at lahu ashra darajat." Kata Rasul, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja selawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan berselawat kepada orang tadi sebanyak 10 kali selawat. Allah balas 10 kali selawat
yang kita cuman sekali selawat kepada Rasulullah. Apa bentuk selawat Allah kepada kita? Bentuknya rahmat, bentuknya rizki, bentuknya kasih sayang, bentuknya ketenangan hidup, dan lain sebagainya. Dan bahkan, hutat anhu khati'at, asyra khati'at. Allah hapus 10 kesalahan, 10 dosa kita dengan satu selawat tadi. Wa rufi'at lahu asyra darajat. Bahkan kita diangkat 10 derajat hanya karena satu selawat tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawat itu banyak macamnya, banyak redaksinya. Yang paling singkat, sallallahu alaihi wasallam. Atau mau panjang dikit boleh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau lebih panjang, Allahumma, selawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Silakan seperti itu. Atau dengan cara-cara yang lain boleh. Dengan nada-nada tertentu bisa. Salatullah salamullah. Kita selawat dulu ya sebelum kita tutup. Akorak kira-kira? Satu selawat tadi luar biasa itu ya, dahsyatnya. Baik, kita selawat dulu. Mohon maaf Pak MC ya. Iya. Kita selawat dulu. Selawat yang sederhana tadi. Wahid isnani thalatha. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ketika nama beliau disebut kita tidak bakhil untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Kepada Allah juga kita selalu beristighfar terhadap dosa dan maksiat kita. Akhirul kalam. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21:45 dan tentunya syukron kepada Ustadz Jaka Perkasa LCMA yang telah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Kepada para jamaah yang telah hadir juga kami ucapkan terima kasih. Pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Jaka Perkasa LCMA tadi dapat menjadi ibroh kepada kita semua, selalu meneladani akhlak mulia dari baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Akhir kata saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.